Berikutnya lagi, ini dari sisi identifikasi potret berdemokrasi anak muda. Saya dulu aktivis juga, 98, demo juga, tapi punya tema demonya. Substansi. Bahasa-bahasa yang dibangun juga bahasa-bahasa memang keberpihakan kita terhadap masyarakat luas, keadilan sosial dan lain sebagainya. Bukan bahasa-bahasa, bahasa-bahasa yang tidak menggambarkan penderitaan rakyat yang harus dibela. Nah ini bedanya. Potret demokrasi dibikin instan juga kayak mie instan gitu. Jadi siapapun bisa mainkan itu. Berikutnya Cal, ini persoalan bangsa kita, anak mudanya begitu. Nah ini yang paling gawat, narkoba ancaman generasi muda. Ini baru di pleno kemarin Ketum menyampaikan ada dua dosa yang tidak termaafkan di Pemuda Pancasila. Satu soal ini, yang kedua soal perkosaan, mohon maaf, asusila. Nah ini hasil survei, bukan hoaks, radikalisme, terorisme terus mengintai. Jadi ini potret dari satu sisi, karena mayoritas di sini Muslim, jadi surveinya ke masyarakat Muslim, sekitar 108 juta Muslim Indonesia tidak radikal. Tapi ada 11 juta Muslim Indonesia bersedia untuk radikal. Ada 600.000 Muslim Indonesia per tindakan radikal. Ini potret anak bangsa loh, ketika bicara ideologi, kita ngakunya Pancasila. Tapi ternyata ideologi lain juga menggerogoti Pancasila, suka tidak suka. Dari Kominfo juga mengeluarkan bahwa konten-konten tentang radikalisme itu juga meningkat terus. Termasuk kejadian-kejadian terorisme. Nah ini PR. Sementara pemuda Pancasila punya mazhab tidak ke kiri, tidak ke kanan. Dia berdiri di titik nol, di tengah. Moderat, karena bicara agama kita selesai, bicara suku kita selesai, bicara kepentingan dan lain-lain kita selesai semua. Nggak ada lagi pembahasan itu di sini. Tidak lihat warna kulit lagi, tidak lihat suku bangsa lagi, karena kita terrajut dalam Pemuda Pancasila yang berideologi Pancasila sesuai dengan ikrar kita. Jadi kita duduknya di tengah sebenarnya. Jadi kalau ada yang bilang ini ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, kita di tengah. Bicara politik sedikit, hasil pilkada yang kemarin, supaya teman-teman tahu nih. Tahun 2020 kan baru kemarin kita pilkada, itu ada 65 kepala daerah berasal dari Pemuda Pancasila. Dari 9 gubernur kita dapat 4, 3 wakil, 1 gubernur. Struktural ada di SK. Ada yang ketua MPW, ada yang MPO, ada yang Dewan Pakar. Bicara wali kota ada 9. Sama, ketua MPC, MPO di MPC, wakil ketua. Bupati ada 51. Bayangkan sumbangsih kita kalau kita baca di depan ada bingkai pokok-pokok perjuangan, menyalurkan kader Pemuda Pancasila menjadi kader bangsa, itu sudah jalan sebenarnya kita. Termasuk yang lagi duduk di Senayan, Ketua DPD RI, Bang Nyala, itu Ketua MPW Jawa Timur, Ketua MPR, Mas Bamsud, Wakil Ketua Umum, termasuk yang baru Pak Arsyad, yang baru jadi Ketua Umum Kadin. Potensi kita luar biasa. Jadi modal dasar kita untuk melakukan influencer, gerakan baru terkait wawasan kebangsaan itu terbuka lebar sebenarnya. Karena untuk urusan dengan pemerintah nggak ada persoalan sebenarnya. Apalagi presiden, wapres, anggota kehormatan. Bukan presiden aja, presiden, wapres, anggota kehormatan, pegang KTA dia. Terus kita masih mau diam saja. Kita masih mau santai-santai saja, masih mau gaya-gayaan saja. Yang penting gue PP, yang penting gue pakai baju loreng, gue pegang KTA, gue duduk di pengurus. Nggak mau berbuat. Kenapa disuruh cetak 10 juta kader?
agar kita punya 10 juta suara untuk menggerakkan tentang wawasan kebangsaan ini. Itu salah satu tujuan. Minimal dari rumah, kalau punya istri, punya anak 2, udah 10 kali berapa tuh yang terpengaruh. Nggak usah main di lapangan besar dulu, main di lapangan kecil Nusantara dulu dari rumah. Hoaks menguasai perbincangan warga. Saya ambil yang nggak jauh-jauh deh, bicara COVID saja. 95% berita COVID hoaks, tapi orang percaya. Cuma 5% yang benar. Kenapa kok nggak bisa ditindak? Ditindak. Ada kok yang ditangkap, yang berita hoaks. Masuk pengadilan, tapi jumlahnya sedikit. Kenapa bisa begini? Karena digital. Digital sudah nyebar semua. Kita dengan gaya begitu lihat judul bagus dikit tanpa dicek hoaks apa enggak, kirim. Kirim. Akhirnya kita jadi itu tadi, ikut arus. Kita ikut membesarkan berita bohong ini kepada warga bangsa kita sendiri, pada saudara-saudara kita sendiri. Begitu dicek nggak benar, tapi udah termakan. Kalau yang tidak mengandung kekerasan, nggak jadi masalah. Walaupun itu juga salah. Tapi kalau yang mengandung kekerasan akhirnya terjadi kerusuhan dan lain sebagainya. Ternyata beritanya hoaks. Bayangin, kita dicacah nih istilahnya. Bangsa ini sudah dicacah kecil-kecil, jangan sampai bersatu. Nah itu kebangsaan. Platformnya nih harus kita buat hari ini. Siang ini harus kita, sore ini harus kita buat. Sehingga the next kita mau ngapain kita tahu. Jadi ujaran kebencian, berita hoaks, dan hate speech itu udah kayak sarapan, kayak minum obat lah. Pagi ada, siang ada, malam banyak gitu kan. Terus begitu setiap hari. Nah ini apakah kita tetap mau dalam posisi seperti ini atau kita mau berubah? Untuk merubahnya tentu melalui pesan-pesan wawasan kebangsaan yang sering dianggap nggak penting gitu. Ini jujur aja gitu, nggak dianggap penting. Dulu kita masih belajar yang namanya pendidikan moral Pancasila di sekolah, benar gak? Dulu kita juga ada pelajaran-pelajaran PSBB apa segala macam. Sekarang hilang semua. Anak-anak kita lebih hafal Raffi Ahmad, Ria Ricis, siapa lagi itu. Ya begitu-begitu dah. Ketimbang buku pelajaran. Kalau cerita soal itu, semangat. Wah begini. Begitu ditanya soal pelajarannya, bingung, ngeles-ngeles. Suka nggak suka. Kenyataan. Dan kita abai loh. Kita nih abai, kita cuek. Dengan kita kasih fasilitas, handphone apa segala macam, pulsa segala macam, udah seneng lah kita udah perhatiin anak. Padahal tanpa kita sadari infiltrasi itu udah masuk ke tangan anak kita. Dan kita sebagai fasilitatornya juga. Jadi kalau bicara NKRI jangan setengah-setengah. Bicara Pancasila jangan setengah-setengah. Nah, ini kan sebenarnya yang the founding father kita tanamkan, wariskan bahwa cita-cita dan tujuan nasional dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ini yang masih belum berubah. Kalau bicara UUD-nya udah diamandemen. Tapi ini yang masih bikin kita berdiri tegak nih NKRI-nya. Apa saja itu? Bang Hasan coba tolong dibaca. Visi mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Misinya yang pertama melindungi segenap bangsa Indonesia. Yang kedua memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat atau yang terakhir ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pertanyaannya sekarang. Sudahkah kita melindungi segenap bangsa Indonesia? Sudahkah kita memajukan kesejahteraan umum? Sudahkah kita mencerdaskan kehidupan bangsa? Atau bahkan kita ikut melaksanakan ketertiban dunia? Kita nonton dulu yang satu ini. Janganlah tuan-tuan mencoba memikat hati kami dengan kata-kata. Sebab bangsa yang telah gandrung kemerdekaan tak dapat dipikat oleh kata-kata lagi. Kemerdekaan adalah seperti hidup dan mati.
Tidak ada setengah hidup, tidak ada setengah mati. Hidup atau tidak hidup, mati atau tidak mati, hidup atau mati, mati atau hidup, merdeka atau tidak merdeka, tidak ada tingkatan lagi di antaranya. Kami telah gandrung merdeka, janganlah bermain dengan kata-kata. Lagi pula, Van Moot dan Van der Plas, tidakkah tuan-tuan di belakang kata tuan-tuan itu, tuan-tuan telah sediakan bom dan dinamit? Tidakkah tuan-tuan bersama-sama Amerika, Inggris, dan Australia telah menyerang bangsa Indonesia, membakar kampung-kampung Indonesia, mematikan orang-orang Indonesia, menjanda,kan perempuan-perempuan Indonesia, menyatukan dan menyatinkan anak-anak Indonesia? Tuan-tuan pun telah mengetahui pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ditarakan tuan-tuan mengenal kejantanan amat dengan kawan-kawannya. Di balik papan tuan-tuan mengenal pemuda-pemuda Indonesia dari barisan berani mati. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk ke Intai dan Cibakutai. Sebab sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami tidak ada tanah air sonder kemerdekaan, tidak ada kemerdekaan sonder tanah air. Kalau tuan-tuan menyerang kami dengan pedang dan bom dan bedil dan meriam, maka kami akan melawan mati-matian, berkelahi mati-matian. Dan yakinlah, tuan-tuan tidak dapat mematahkan kami. Kami pasti dibantu Tuhan, kami pasti akan merdeka. Pancasila. Kita bisa hadir di sini karena diwariskan the founding father. Dengan segala perjuangan yang mereka lakukan untuk kita. Kalau video pertama tadi bicara nenek moyang yang demikian hebat. Kalau ini pasti kita kenal karena sudah di pertengahan. Bayangkan keikhlasan mereka untuk memberikan kita sekarang ini bisa hidup dengan segala apa yang kita miliki. Terus ini bicara bangsa nih, bicara wawasan kita sebagai berbangsa gitu kan. Kalau berbangsa kan nggak bisa sepotong-sepotong. Seperti yang dibilang sama Bung Karno tadi, merdeka atau mati, pilihannya hitam putih. Jadi kalau udah bicara wawasan kebangsaan sebenarnya udah nggak bisa nego. Harus tegas-tegas saja gitu. Hitam putih, merdeka atau tidak. Hidup atau mati. Kalau sekarang kan seperti yang saya bilang tadi, kita dicacak. Makanya ketika bicara pertanyaan-pertanyaan tadi itu, ya jawabannya pasti enggak semua. Walaupun enggak juga, ada yang sudah dilakukan. Karena tidak semua kita juga sejahat itu. Contoh bicara pemimpin bangsa kita aja deh. Dari presiden pertama sampai yang sekarang nggak ada satupun yang pengen Indonesia bubar, yakin saya. Nggak ada yang mau begitu. Dia pasti menjaga wawasan kebangsaan kita. Kalau untuk bicara bergerak nggak mungkin. Cuma ketika bicara abad teknologi sekarang, di mana nggak ada tapal batas itu ya semua mindset. Mindset kita sudah berpuluh tahun dirubah. Dari bangsa yang berbudaya jadi bangsa yang instan-instan. Benar gak? Semuanya serba instan. Kita tidak menghargai proses. Bagaimana para pejuang kita berjuang mati-matian untuk mempersembahkan kemerdekaan. Yang wilayahnya luar biasa luas gitu diwarisin. Terus kita masih mau santai-santai saja, semena-mena saja. Padahal mungkin kalau ibarat makanan semua ada expirednya nih. Termasuk umur kita juga ada expirednya, ketika selesai ya selesai. Generasi yang berikutnya lagi yang terusin gitu. Nah persoalan-persoalan ini tentu menjadi akumulasi. Yang hanya bisa menjadi daftar keluhan tanpa ada solusi yang mau dibangun gerakannya. Harapannya apa? Pemuda Pancasila harus tampil sekarang. Apalagi ini Majelis Pimpinan Nasional. Yang tentunya memiliki tugas tanggung jawab untuk melakukan pembinaan sampai dengan ke tingkat grassroots. Jadi kalau minjem bahasa ketum tuh sebenarnya kalau yang namanya
warga negara Indonesia itu harusnya pemuda Pancasila semua. Karena ideologinya Pancasila gitu. Kita sudah kerja belum buat itu? Kembali lagi semua pertanyaan, katanya kader. Saya belum tahu sih kader apa kagak nih, ntar kita lihat hasilnya. Berikutnya. Ini bicara wawasan kebangsaannya, artinya mungkin kalau di bangku kuliah atau di sekolah dulu pernah dikupas lah sama guru-guru kita. Artinya ini bicara keindonesiaan untuk mempersatukan Indonesia. Bicara satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Dalam bingkai NKRI ini udah konsensus yang tidak bisa dirubah. Bagaimana kita harus bersikap? Kita harus tahu situasi dan kondisi negara dan bangsa kita saat ini. Seperti yang tadi potretnya, potret telanjangnya tadi udah kita sampaikan. Dan sudah sama-sama kita akui memang seperti itu keadaannya. Sehingga kita punya wawasan kebangsaan, ujungnya apa? Kita harus bisa menjadi bangsa berdaulat mandiri dan berkepribadian. Harus kita kembalikan lagi. Dulu kita kalau ketemu guru pasti cium tangan, pasti segen. Sekarang ketemu guru, "Woi bro, dari mana?" Waduh, akrab ya kan. Padahal tata keramanya hilang, budaya kita yang itu contoh kecil saja gitu. Ketemu Pak Ustadz, sekarang Pak Ustadz diajak nongkrong ya kan. Ini luar biasa supaya gaul, ya kan? Enggak salah. Cuma mungkin ada yang hilang. Identitas asli kita sebagai bangsa yang berbudaya luar biasa. Keturunan para pejuang yang luar biasa juga. Turun semua. Hilang. Dihantam dengan teknologi yang membuat kita terkesima. Dulu nggak bisa video call, sekarang orangnya kita bisa lihat gitu kan. Dulu nggak ada Zoom, sekarang semua bisa kita lakukan dengan siapapun. Terkesima kita, karena kita bukan pemain, kita pemakai. Kita market, belum jadi produsen. Bagaimana kita jadi produsen dari sisi Indonesia yang kaya raya ini? Nah, ini ada ahli-ahli ekonomi juga saya lihat di sini. Terus ada teman-teman juga dari pekerja, dan dari SAPMA, bicara mahasiswa dan lain-lain. Biar setelah ini kita diskusi. Berikutnya. Ini bicara wawasan kebangsaan yang memang untuk tumbuhkan rasa cinta tanah air. Karena dari sisi identifikasinya, rendahnya wawasan kebangsaan berdampak pada tergerusnya rasa nasionalisme dan krisis. Sudah terjadi krisis jati diri. Tadi baru disampaikan materi jati diri. Ada yang saya dengar tuh bawang goreng, langkuas ya kan. Nah, ini banyak yang beredar nih, gentayangan semua nih yang begini gitu kan. Yang punya identitas sejatinya itu yang bikin nggak kelihatan malah. Hanya kelihatan di bajunya aja, wah loreng gagah gini. Padahal bawang goreng katanya ya kan, nongolnya di ujung doang. Terus wawasan kebangsaan dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air pemuda Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi. Kita harusnya di garda terdepan. Tapi kita lebih suka untuk tidak ingin tampil ke depan. Padahal kita punya peluang untuk itu dan kita punya amanat untuk itu kalau bicara tarikan dari para pejuang. Ujungnya wujudkan masyarakat yang memiliki wawasan kebangsaan luas dapat menumbuhkan semangat kebangkitan nasional. 1908, sebelum kita merdeka, Budi Utomo sudah merintis itu. Lompat ke 1928, 28 Oktober yang hari lahirnya sama hari lahir pemuda Pancasila, Sumpah Pemuda. Perintisan kebangkitan nasional didorong sumpah oleh para pemuda melahirkan 1945 kemerdekaan. Proses. Nggak ada yang instan sekarang mau merdeka, sekarang mau maju gitu. Nggak ada. Bayangkan proses itu dilalui. Sementara kondisi kehidupan kita saat ini mau makan makanan Thailand tinggal datang barang tuh. Ya kan, mau makan Korea, datang nggak perlu ke Korea, ya kan?
Luar biasa kemudahan-kemudahan itu. Harusnya kemudahan-kemudahan itu kita manfaatkan. Untuk apa? Untuk kebangkitan bangsa kita sendiri. Bagaimana UKM kita bisa kita tolong untuk dikemas. Bagaimana pangan kita juga yang lahannya demikian luas. Itu bisa jadi raja pangan dunia kita. Kalau memang fokus. Bahkan dulu ada penelitian. Orang Indonesia nggak perlu ada yang kerja. Kita hidup dari laut aja. Dapat gaji itu semua. Saya pikir-pikir benar juga. Tapi tentu dengan memaksimalkan potensi yang ada. Bayangkan tuh satu potensi doang, maritim, laut. Nggak perlu tuh ngorek-ngorek sumber daya alam apa segala macam. Udah makan ikan aja, dari ikan menghasilkan apa-apa kita perlu. Itu baru satu potensi. Sementara negara kita, negara yang di lintang Katulistiwa luar biasa potensinya. Ring of fire, luar biasa energinya. Tapi ya sebagai anak bangsa kita masih belum memposisikan wawasan kebangsaan itu menjadi sangat penting. Nah, ada dari Prof. Muladi, ini teksnya saja, bisa dibaca nanti, wawasan kebangsaan, cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan, mengutamakan kesatuan persatuan di wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ada 3 poin bahasa di sana, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi kalau kita ngomongin sekarang bermasyarakat, sama aja kayak pemain bola. Tahu Messi nggak? Messi. Tahu kan Messi? Artinya apa Messi? Main sendiri, ya kan? Kalau Messi itu, makanya ada berbangsa dan bernegara. Ketika masyarakatnya baik, insya Allah bangsa ini akan baik. Bernegaranya pun akan luar biasa lebih baik lagi. Apa saja yang diamanatkan oleh dari Prof. Muladi ini turunannya, tentu ini nanti bisa dibaca. Saya ingin masuk ke slide berikutnya, nanti dibagi ke grup. Nah ini bicara konsep, karakter dan wawasan kebangsaan. Nah itu tadi dibilang baik dalam dimulai dari mana? Dari keluarga. Benerin dulu yang di rumah. Nggak usah kalau kita keluar, wah si ini nggak bener, ya ini presiden kagak bener, ini menteri nggak bener, ini gubernur nggak bener. Semuanya dibikin kagak bener. Padahal begitu pulang ke rumah, lebih kacau lagi. Masyarakat, dari keluarga baru ke masyarakat, baru kita bicara bangsa, baru kita bicara negara. Apa artinya karakter bangsa? Merupakan kebiasaan, cara berperilaku. Ini cara berperilaku kita kan sudah berubah nih. Dulu kalau pulang sekolah, mandi, habis itu makan, habis itu belajar. Kalau enggak ngaji, tidur siang. Selesai semua tugas baru bisa nonton TV. Kalau sekarang siang, malam, subuhnya, YouTube, ini main game apa segala macam, berubah total. Dan kita abai bos, nggak usah bantah, abai. Sekarang kita juga ikutan begitu. Kita happy dengan medsos kita. Nggak tahu anak kita udah masuk ke medsos radikal atau apa segala macam, kita nggak ngerti. Jadi kembali keluarga dulu kita selesaikan. Ujungnya ke sana ketika bicara wawasan kebangsaan, cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan. Lagi-lagi. Jadi perbaiki lingkungan juga dari bagaimana kita menata negara itu sendiri. Karakter kebangsaan yang ingin dicapai adalah manusia Indonesia yang memiliki nilai-nilai integritas, etos kerja, gotong royong. Pemuda Pancasila kalau mau nyusun plafon nih sekarang, kita udah punya. Bicara gotong royong kita selesai. Bicara etos kerja selesai. Bicara integritas, nah ini yang harus karena masih beda-beda tipis sama kepentingan lu apa kepentingan organisasi nih begitu. Bayangin 62 tahun. Nih, insya Allah 28 Oktober nih 62 tahun nih PP nih. Itu kan. Bukan usia yang muda juga gitu. Tapi kita belum bertransformasi. Jadi bicara integritas, kalau dari sisi militansi, gotong royong selesai. Kita udah punya modal itu. Tinggal bagaimana membangun integritas ini.
bahwa ketika kita didorong oleh organisasi menjadi orang besar, menjadi orang sukses, tentu kontribusi ke organisasinya juga harus jelas. Kacang jangan lupa kulitnya. Nah ini kadang kacang sama kulitnya kagak kelihatan semua, udah selesai gitu kan. Nah ini makanya teman-teman di MPN, sahabat-sahabat semua, ayolah sama-sama kita bangun organisasi ini, kita kembangkan itu dengan ukuran-ukuran yang luar biasa nanti ke depan.